Udah ini? Oke, sekarang kita wawancara sama Erwin Moron. Untuk menjernihkan nama-nama Anda yang saya bilang itu tuh. Maksudnya saya bilang, biar orang tahu kau tuh alim gitu. Bulut. Nggak aneh lihat ya, tiba-tiba ada Koki sama PNS berantem. Ada otaknya agak, nggak agak sih, tolol aja. Ada bapak lo nonton lo. Emang kenapa? Emang boleh ngomong tolol? Boleh. Tolol lo pak. Bukan ke dia dong. Bukan ke dia. Bukan ke dia. Satu lagi temon. Buat cuci kaki. Gitu baru kita telan. Ini dapat seminggu nih begitu. Bau. Cing, apa Cing? Baik. Lama kita nggak ketemu ya? Iya, udah ubanan pas ketemu. Yoi, lu di atas gue di bawah ya. Iya. Lu nama Moron kenapa sih? langsung ke situ aja. Moron kan kesannya negatif ya. Yoi. Tapi ternyata ada marga juga loh. Oke. Ada marga Moron tuh di Nias. Oh di Nias. Iya, tapi kan iya. gue bukan ke orang sana, gue orang Sunda. Jadi gini, Moron itu sebenarnya tanda sayang dari teman kita. Teman kita tuh musisi namanya Emil Abeng. Oke. Nah, waktu itu kan dia bikin band namanya SOG, 1001 band, terus kita ngumpul bareng, nongkrong bareng, terus dia bikin acara di tempatnya dia. Ini tahun-tahun berapa nih? Tahun 2003. Oke. 2003 tuh gue udah lepas dari Dokter PM, mau lepas tuh, mau lepas dari Dokter PM, terus akhirnya dipegang sama dia. Gue manggungnya kan kayak cicilan, naik ke atas speaker kemana gitu kan, kadang-kadang jajan bakso dulu gitu. Lama dong. Baksonya nyari-nyari lagi. Ya. Nah, udah itu biasalah, anak-anak muda zaman dulu kan biasa ya, nenggak-nenggak begitulah ya. Ya nggak normal gitu kan. Nah, akhirnya karena dia sok Amerika banget, jadi kan, wih lu moron gitu kan. Erwin lu moron gitu. Gue nggak tahu artinya kan. Artinya apaan? Yalah gue ambil aja deh gitu kan. Kalau Morin kan selai. Yoi. Ini moron. Wah, lama lu pokoknya Erwin Moron aja gitu. Gue pokoknya mau bikin album tapi nama lu Erwin Moron. Oh, gue seneng banget kan. Duitnya dari gue, dia orang kaya. Ya udah gue iyain aja. Pas gue baca translate, wah jelek juga. Tapi jadi hoki. Jadi hoki, Cing. Jadi ya udahlah. Karena yang ngasih duit ngasih nama yang punya duit. Gue ngikut aja dulu. Ikut lah. Mau dikasih Erwin gila juga ikut. Tapi itu jelas banget kan. Iya. Gue pikir aduh, Erwin Moron nih, ya udahlah nggak apa-apa deh. Pas gue buka jelek juga, ya udah dah. Yang jelek-jelek kita angkat jadi bagus deh. Gimana caranya gitu, pakai activity gue. Ya tepuk tangan dong. Mana sih? Gitu ceritanya, Cing. Aktivitasnya positif lah. Positif lah. Sekarang kita coba, walaupun orang banyak yang bilang, lu kenapa sih nama lu? Pertanyaannya banyak banget. Ya kalau pikiran lu jelek, ya gak apa-apa, biar pikiran lu jelek aja. Tapi lu harus lihat kegiatan gue sekarang. Walaupun namanya Moron tapi kegiatannya bagus gitu. Positif. Itu dong. Termasuk COVID positif pernah. Pernah gue di akhir-akhir tuh. Di akhir-akhir gue asli. Pernah. Iya. Tapi awal Dokter PM lo gimana sih? Gue itu audisi, bro. Audisi. Gue audisi. Jadi gue nongkrong sama teman-teman di Otlot gitu kan, ada kenal lah sama manajer slang pertama namanya Ferry Penge. Nah, itu dia waktu itu jadi manajer gua waktu gua ngamen di Bandung. Dia tuh sebenarnya dulu jadi orang Warner, cuman yang mau diangkat sebenarnya ada satu artis namanya Uci Wibi. Uci Wibi sekarang jadi bininya tuh. Karena seneng kali ya. Jadi ke Bandung mulu. Ke Bandung mulu. Gua waktu itu lagi pesta alternatif tuh, ada pesta rap, pesta alternatif tuh di Musika. Nah, akhirnya gue masuk ke manajemennya dia. Nggak, lo ada di pesta alternatif pakai apa? Band? Waktu itu band. Dari Bandung itu dikontrak 10 band. Lewat radio MGT waktu itu. Terus akhirnya dikontrak sama Musika. Setelah pesta rap masuk pesta alternatif. Nah, gue nggak mau balik.
Jadi orang mau, teman-teman, gue mau pulang, gue nggak mau pulang, gue maunya digoyang. Anjay. Nggak mau pulang, maunya digoyang. Purwakarta digoyang ya. Jadi gue nggak mau balik. Akhirnya, udahlah gue di sini aja. Gue akhirnya band gue yang itu cabut, bubar. Si Bang Ferry Penge ini, udahlah, lu sama gue aja stay, kali aja ada rezeki di Jakarta. Gue nongkrong di Musika, gue nongkrong di tempat dia, gue tidur di musola Musika gitu kan. Gue jadi OB, gue jadi disuruh-suruh, nggak jadi masalah. Ada kesempatan. Si Ronald keluar dari Gigi. Marshall sama Ronald sama Dani Supit bikin band. Vokalisnya mau diganti, akhirnya gue masuk. Oh, udah ada vokalis? Ada, waktu itu Pierre namanya. Makanya Dr. PM tuh Dani, Ronald, inisial depan masing-masing ya. Dani, Ronald, Pierre, Marshall. DRPM. Iya. Nah, lo masuk nggak diganti? Nggak, jadi Pak E. Iya. Kayak Dewa kan, Dewa gitu. Iya. Diganti Wawan jadi Wistio Nugros. Iya. Wong Aksan. Wong Aksan. Iya, iya. Dibikin begitulah. Jadi dokter lo Pak E. Pak E. Aduh, jadi Pak kalau E. mau diganti dokter ME. ME udah ada. Dokter EM, males kan? Jadi itu dibikin memang untuk bikin album si Dokter PM ini atau apa si? Sebenarnya album udah tinggal rilis. Udah mau rilis, si vokalisnya diganti sama label. Kan dulu label selalu ngotak-ngatik band kan? Iya. Karena dia yang punya duit, akhirnya diganti. Gue nggak tahu alasannya apa. Gue audisi, diterima. Yang audisi itu ada Ipang, ada. Ini yang audisi si label. Audisi itu nggak band, yang audisi band. Disuruh ganti, lu cari vokalis deh. Gitu katanya ya. Gue juga silsilah yang itu gue nggak mau buka. Cuman ya udah gue masuk deh gitu. Gue nyoba, gue nyanyiin lagu Oasis, gue nyanyiin lagu yang gue suka deh. Udah pokoknya alternatifan. Wah, mereka pengen yang muda vokalisnya. Waktu itu gue masih baru beres kuliah tuh. Baru beres kuliah, tingkat akhir lah, udah baru kelar. Gimana kuliah lu? Udah kelar kok. Udah, gas aja. Gas. Itu juga udah diteleponin, gue diteleponin mereka. Jadi gue diterima itu mungkin bukan gara-gara gue bagus, tapi gue gedek aja. Telepon mulu nih. Ya udah masuk dah gitu. Itu tahun 2000 tahun 98. Tahun 98. Iya. 97 gue diterima, rekaman 98 rilis. Oke. Cepet juga ya berarti. Cepet, karena kan emang nggak mau rilis. Tinggal take vokal doang. Oh, lagunya udah ada. Lagunya udah ada. Makanya album pertama tuh gue nggak nyiptain sama sekali. Oke. Tinggal nyanyi doang, tinggal joget doang di atas pom bensin. Nah, itu. Petakilan banget tuh. Zaman-zaman itu agak kaget juga ngeliat orang gayanya begitu ya. Yoi. Pakai tato-tatoan. Buka baju iya, digambarin sama timnya Olek. Sanca Bahtiar. Iya, timnya Olek digambarin. Pokoknya itu juga idenya Olek, diiyain sama label sama anak-anak. Oh, asik juga tuh pom bensin, gimana naiknya? Udahlah gimana gua kata gitu. Terus yang digambar-gambar itu tato-tato juga belum hype lah. Belum yang body art belum naik. Nah, gue masuk terus itu gue joget-joget juga. Sebenarnya mereka tuh nggak suka gue joget-joget gitu. Si siapa nih mereka ini? Ya salah satunya Ronald kan. Lo lihat aja kan mereka udah senior. Iya. Datang anak kecil, nih mau ngancurin band gua apa? Taunya Olek setuju. Olek udah terusin aja. Pokoknya bakal asik nih gitu. Ya akhirnya diterima dan asik ya, maksudnya dapat 4 Piala Vidya, pendatang baru terbaik, gitu kan, video klip terbaik. Oleknya jadi diantri itu akhirnya, semua rezeki. Gara-gara cacing kepanasan kan. Tapi lo emang hasilnya begitu? Kagak, gue mah kalau di rumah bapak-bapak banget. Bukan. Oh, bukan ya. Maksud juga kalau di panggung gitu. Sebelum itu, sebelum itu tag video klipnya, gaya lo di panggung emang seperti itu? Oh iya, gue di Bandung tuh kalau ngamen gue kan dulu ngamen di Emper Jalan tuh. Ngamen bener-bener ngamen, bukan ngamen kafe-kafe? Bukan, gitu. Ngamen di pinggir jalan di Braga waktu itu. Braga lagi rame-ramenya, terus gue ngamen di Rumah Matahari waktu itu, ada namanya Banjai di Banjai. Nah terus gue ngamen di situ tuh gue udah loncat-loncat, cing. Udah, jadi beres ngamen tuh biru-biru gitu. Beneran. So, ngamen loncat-loncat. Iya. Jadi kayak konser. Jadi akhirnya macet. Diusir lagi sama polisi, pindah lagi gitu. Jadi kayak konser. Ada alatnya, terus kayak gue kayak konser. Sama band gue yang bubar itu kan. Yang bubar itu kan gue tetap ngamen tuh sambil gue balik ke Bandung, yuk kita ngamen di Braga. Dibuka case gitu, kayak di bule. Iya. Cuman kalau bule kan ganteng-ganteng, ini loncat-loncat. Yang nonton mau nonton musik apa nonton atraksi sebenarnya? Sirkus sebenarnya. Tong setan. Tong setan. Oh, jadi memang gaya panggung udah begitu. Seneng gue kan Smashing Pumpkins, terus Red Hot Chili Peppers, gitu.
idola-idola gue lah gitu ya. Itu kan mereka juga ya khususnya sih Red Hot Chili Pepper kan nggak berhenti. Asik tuh sih. Tony Kiddis tuh asik. Iya. Sekarang masih petakilan nggak? Kagak, Cing. Perut gue lihatnya sendiri perut kayak gimana, Cing. Umur gimana? Pinggang sakit. Kemarin reunian 90s Festival 4 lagu. Tar dulu ya. Gue napas dulu pakai mic lo itu. Gue ketawain semua. Emang nyanyi udah berhenti sama sekali? Kayaknya sih setelah pandemi kemarin gue juga banyak di tok-tok itu kan. Jadi akhirnya gue kayaknya kemarin itu sempat ke distract tuh. Asik juga nih, daripada manggung mendingan disawer. Mending disawer, nggak capek. Nyanyi sambil minum, sambil nongkrong, pakai sarung gitu. Tapi itu titik terendah musisi sih sebenarnya. Ngamen di TikTok. Yoi, titik terendah musisi sih sebenarnya. Musisi itu harusnya emang di panggung. Iya. Gue pengen, cuman energi udah enggak, mendingan regenerasi deh gitu. Mendingan gue jadi produser gitu kan. Tapi nyanyi yang secara profesional terakhir di itu 90s Festival sama Pesta Pora waktu itu. Reunian kan? Reunian. Kita reunian setelah 20 tahun gak ketemu, kita pacaran lagi, kita kenalan lagi. Itu terus akhirnya kita ketemu, kita bikin single, judulnya Kamu Kerja Apa. Terus akhirnya kita coba di Hard Rock. Wah, ada penonton nggak? Ini udah pada tua kita nih. Ternyata banyak, Cing. Targetnya 150, yang nonton 450, bludak di kaca begini, mau nyanyi, loh di kaca Hard Rock begitu. Kayak nungguin beras. Nah itu nggak bikin jadi semangat buat balik musik lagi? Harusnya seperti itu, tapi energi sama kalau 90-an datang semua, kalau kita datang 90-an, anak-anak band 90-an nggak muncul, mungkin kita bisa energi kita bisa jalan karena job kita banyak. Iya. Tapi karena band 90-an datang, fansnya lebih banyak mereka, nggak dapet job. Reunian gitu ya? Iya, kan lu lihat sendiri di panggung-panggung lu. Iya. Dewa masuk, Sheila masuk juga, Padi juga iya. Ungu semua, kumpul. Udah, kita kelar. Dulu juga kan emang nggak ada fansnya. Dikit lah gitu, fanbase kita dikit, nggak banyak. Tapi ya yang fanatisme banyak karena ya itu tadi sedikit rada unik lah si band itu. Jadi akhirnya kita bisa dapat punya masa yang unik-unik juga. Fansnya yang mereka pada datang waktu 90s Festival ternyata memang banyak yang nonton juga. Cuman nggak tahu nonton gua karena atau daripada basi tiket yang nonton aja gitu. Ya kalau reuni memang cuma apa namanya ya, spesial event aja ya. Iya. Ya, reunian hajatan mungkin ya. Karena kan udah tua. Iya. Jadi udah relatif berhenti lah musik. Mungkin vakum tapi ya sebagai vokalis mungkin berhenti. Tapi kegiatan bermusik. Bermusik sebenarnya banyak, tapi yang akhirnya tuh jadi banyakin workshop, jadi juri. Itu mungkin gue lakuin nih sekarang gitu. Jadi juri di nasional, jadi juri di kementerian, atau jadi juri di daerah gue gitu. Terus di festival-festival nyanyi, itu mungkin gue sempat ikut. Sempat juga jadi juri idol, tapi di depan itu yang ramai ngantri itu sering tuh. Gitu, yang seleksi antrian banyak. Ke dalamnya udah Mas Anang tuh, gitu. Ya, gue masih sempat ngelakuin itu. Jadi secara pribadinya nyanyi, ya kalau ada project-project yang bersifatnya tidak panggung, ya paling setelah ngejuriin nyanyi selagu gitu. Ya. Sekarang stay di Bandung? Stay di Bandung sekarang. Waktu itu kan di Tebet tuh, pas pandemi, gue ke Bandung pindah. Pas lagi. Pandemi lo pindah ke Bandung. Nah akhirnya sekarang lo main di film. Itulah. Regonyowo. Oke. Harga sebuah nyawa. Anjay. Edan. Serem gak lo? Kebayang kalau kucing. Kucing tuh nyawanya 9. Iya, mahal itu. Kali 9 aja. Iya. Jadi Regonyowo ini film horor, produksi dari Hitmakers Studio. Ya. Ini film kedua gua dengan PH yang sama. Oh, jadi sebelumnya pernah? Ada, tapi PH-nya sama. Hitmakers juga. Nah, sekarang ya film kedua judulnya Regonyowo nih. Pemainnya ada anak-anak cantik dan muda dan ganteng, dan gua berperan sebagai bapaknya. Kos. Ya, bapak kos. Kan ini tentang kosan berdarah. Ngeri ya. Darahnya darah apa nih? Darah muda, darah para remaja. Iya, remaja semua yang, iya kan? Nah, maksudnya si Regonyowo ini memang
ini kan produksinya Hitmaker, sutradarai Rizal Mantovani. Kita reunian lagi sama Mas Rizal, zaman dulu bikin video klip, sekarang dia di perfilman kan, rutin. Nah, itu juga rezeki buat gua sih sebenarnya, dan gua juga punya effort ya, wah kayaknya lumayan agak nyaman dan harus belajar nih di film gitu. Setelah musik, oke lah, musik udah pernah ngerasain, nah film sekarang udah dapat rezeki ini gua pakai untuk belajar. Tapi kan kayaknya lu udah banyak juga main film dah. Kagak, itu sebenarnya waktu zaman dulu cameo doang. Oh, cameo. Iya kan, dulu waktu PM masih ada kan, gue berhenti di musik, akhirnya banyak yang nyuruh gue jadi cameo gitu untuk cuman berapa scene doang. Ada pengalaman juga di situ untuk acting, makanya pas mulai disuruh acting lagi, wah kita flashback lagi ya, coba bisa nggak gitu. Ternyata gue casting diterima. Ini melalui casting juga ini? Ini casting ini. Cuman gue castingnya waktu itu online, karena kan di Bandung. Jadi kalau ke Jakarta, gue nggak diterima kan, gue mesti balik lagi kan. Ngapain, udah bisa casting online nggak gitu kan. Gue minta skripnya deh. Gitu, akhirnya gue casting online. Ya udah, silakan gitu. Cara casting kan lu udah tahu kan. Oh gini. Oke, siap. Adegannya yang ini, jadi peran siapa. Oke, coba. Akhirnya diterima. Ini produksinya kapan sih? Produksinya udah jalan, udah beres. Tinggal tayang tanggal 31 Juli 2025. 31 Juli 2025. Ini sekarang terima kasih nih udah diundang untuk dipromoin. Anjay. Thank you udah milih gue loh. Padahal di situ ada Ari Irham kan, ada Sandrina. Biar seumuran aja. Oh yoi. Kalau yang muda gue bingung kan nanyanya. Ada Dia Permatasari bro. Dia Permatasari loh, itu lebih... kenapa nggak itu sih? Iya kan, gua bilang juga salah lu. Itu Dia Permatasari, ini cowok sama cowok juga. Dia Permatasari kan gitu, si Manis Jembatan Ancol. Tapi ini syutingnya kapan sih? Syuting tuh sebenarnya Februari ya? Februari. Gua nggak lupa tuh waktu itu, Februari betul. Iya. Februari kita syuting. Bisa lupa? Sadar gak lagi syuting? Bukan. Kan pendalaman karakter itu melupakan semuanya. Iya. Februari kemarin syuting. Februari syuting, itu kita sebulanan ya. Kita sebulan syuting sampai Maret. Nah, ini kita udah mulai promo-promo, udah mulai juga nanti kita kalau nggak salah premiernya tanggal 26 ya. 26 apa 27? 25, 26, 27 antara itulah pokoknya. Nah, dari situ premier, terus 31 Juli kita udah mulai ngegas tuh ke seluruh Indonesia. Ya, karena ini ceritanya di tempat kos dan lo adalah bapak kos. Suaminya dari Bu Astri namanya. Bu Astri itu Dia Permatasari. Artinya ide lo juga banyak dong, maksudnya scene-nya. Scene-nya lumayan. Scene gua ada sekitar 27-an lah. Ya banyak, hampir seperempatnya film ada. Ada kan tetap harus yang di-push adalah pemeran utama, ada Ari Irham, ada Sandrina Michelle, ada Cassandra Lee di situ yang muda-muda yang ganteng-ganteng Indo kan. Kalau kita lepehan aja lah. Kita ondi. Kembali orang pesek begitu aja, mancung-mancung lah udah yang jualan ya kan. Iya. Tapi lo ini pengalaman film horor kedua. Horor pertama juga horor. Horor juga. Santet Segoro Pitu. Anjay. Dan santet-santetan, terus yang sekarang ya itulah hajar-hajaran juga, Cing. Berdarah-berdarah juga. Gila loh. Berantem-beranteman juga nggak nih lo? Kalau gua nggak. Yang berantem Mbak Dia malah berantem tuh. Mbak Dia berantem, pemeran utama berantem gitu. Iya. Berantemnya sama yang loncat-loncat cing gitu. Ada setannya nggak sih? Ada dong. Poci, bro. Anjay. Ada. Pocong cilik masih kecil. Kalau pocong dewasa, pondes. Oh iya, pondes. Oh, ini ada setannya ada. Ada setannya. Ada sebenarnya ya pemeran utamanya tuh itu. Pocong itu tuh. Pocong itu. Tapi gila loh, ini effortnya gede banget sih menurut gue ya. Rizal Mantovani tuh penggambaran gambarnya bagus banget sebenarnya. Warna apa segala macam tuh bagus. Terus gue juga perannya di situ juga butuh effort, karena gue bahasa Jawa, Cing. Harus berbahasa Jawa karena ini kejadiannya di Malang. Ini real story-nya di Malang, kosan berdarah ini. Oke. Nah, lu belajar dulu dong. Iya dong, kan ada. Untungnya bini gua orang Jawa, tapi Jawanya Jawa Solo. Jawa Solo sama Jawa Malang beda. Dia Jawa Timur. Iya, Jawa Timur agak beda, tapi jadi akhirnya walaupun itu gue minimal ada dasarnya lah. Terus ada acting coach kan, ada yang jagain juga di dialog nanti pas di lokasi. Jadi gue bisa nanya-nanya kalau ini salah nggak, ini bener nggak gitu. Nanti dikoreksi gitu.
Ada. Iya, mungkin secara kata kita tahu, tapi pengucapannya nah, itu kan dialek beda-beda. Dialeknya ya. Beda. Nah, lo gimana tuh? Wah, itu lumayan juga tuh. Kalau Jawa Tengahan kan J. Gitu. Kalau Jawa Timur yo. Ya. Apa yo? Tah gitu tuh, itu harus jangan lupa. Kan kebiasaan tuh karena gue biasanya waktu film sebelumnya juga Jawa, tapi Jawa Tengahan. Oke. Nah, itu kebawa juga tuh. Karena jaraknya nggak lama gue bikin film yang akhirnya Jawa, Regonyowo ini dengan Jawa Timuran. Wah, itu kan bahasanya udah bahasa pinggir pantai kan tuh. Iya. Jadi ada kesulitannya ada juga ya? Ada juga. Pasti ke dialek juga pasti ada masalah tuh. Mas, jangan terlalu sopan ya gitu kalau bahasa Malang. Jangan terlalu sopan? Iya, agak kenceng soalnya. Cuman kan gue seorang bapak kos, ya gue harus mengayomi. Iya. Berarti kan, maksudnya nggak sopan tapi friendly, tapi agak keras dikit, agak wibawa. Itu kan mesti effort gede. Tapi kan gue harus ngajak para anak-anak kosan ini biar bisa seneng sama gue gitu kan. Nantinya gue gimanain gitu kan. Diapain aja. Yuk lihat aja nanti tanggal 31. Ya kan? Digimanain nih. Supaya anak kos seneng jadi digimanain kan? Digimanain itu. Ambigu. Iya, gue jadi pengen jadi bapak kos kalau kayak begitu. Cantik lagi. Beuh. Kosnya kos cewek. Cewek cowok. Tapi kan lu lihat sendiri. Kalau di film kan masa ada kosan. Di film kan harus yang cantik-cantik dan Indo-Indo. Betah banget gua syuting. Kagak cing. Iya. Kan itu perannya memang harus menarik kan pemeran. Nah, lo dasar-dasar acting ada nggak sih? Wah, nggak tahu malu aja sebenarnya guanya nanya-nanya terus, Cing. Jadi gue ketemu sama si A nanya, terus gue nonton film karena gue hobi nonton film kan. Terus gue pengen jadi siapa ya gue coba gitu kan, cobain aja gitu. Terus gue beberapa waktu cameo tuh kan gue sempat diajarin beberapa acting coach gitu kan. Terus akhirnya gue coba, flashback setelah ini gue flashbacknya lumayan lama. Pas mau casting gue nungguin, dulu gimana ya gitu. Gini berarti gue coba deh gitu dengan adegan yang akan di casting gitu kan. Perannya si ini tuh jadi begini-begini. Akhirnya gue cobain gitu. Tapi gue tetap harus referensi dulu lihat film. Cobain nih kan tahu si karakternya ini kayak gimana nantinya. Tapi gue harus nyari dulu. Gue nonton film Brad Pitt misalkan atau nonton film siapa gitu. Gini aja deh, asik deh, cobain deh gitu. Jadi belajar sendiri, autodidak, nggak tahu malu nanya ke aktor-aktor gitu dulu. Akhirnya gue coba masih nempel nih, cobain aja deh, Nothing Tulus. Gitu. Tinggal ke bro. Urusannya bro kan, bro dapat rezeki apa enggak terserah dah gitu. Nothing Tulus. Iya. Regonyowo. Filmnya berapa menit? Filmnya paling standar lah 120 menitan lah ya kira-kira. 120 menitan bro. Lama 2 jam dong. Ya 2 jam kurang lah. Ya 119 lah ya. Ya 11 lah. Ya kan, gue kagak tahu lu nanyanya. Lu udah nonton belum sih? Kagak lah, belum nonton. Lu premiernya belum? Lu juga belum nonton? Belum, Cing. Belum nonton. Ini kan di pemainnya juga dibikin rahasia. Nanti premier kita nonton bareng dulu sama pemain. Kalau film gitu? Gitu film. Si pemain nggak nonton? Jangan nonton dulu. Screening pun nggak akan ada. Ada sih beberapa yang screening dulu ada. Tapi kan gua aja dibikin surprise. Si pemain-pemain. Jadi lo belum tahu nih? Kalau trailernya udah. Iya. Trailernya kan udah ada. Iya. Udah mulai bocor-bocor 1 menitan. Iya. Gitu. Maksudnya secara utuh juga lo belum? Gua yang kocaknya film sebelumnya pun gitu karena belum pernah nonton ya. Kan gue tahu nih syuting tuh ada kocaknya, ada seneng-senengnya, ada pokoknya ada seremnya, ada capeknya. Pas nonton kan ini film horor. Gua aja masih begini. Waduh, padahal gua tahu ini kocak sebenarnya. Tapi karena emang dikasih jump scare, kasih efek, kasih apa jadi itu tuh seru sebenarnya. Mendingan jangan tahu dulu, Cik. Film tuh begitu enaknya. Ya akhirnya gue tanya berapa menit lo nggak tahu. Ya nggak tahu. Mau 90 biasanya kan biasanya 90, 120 tuh gitu kan. Iya. Jadi belum pada nonton semua? Belum. Nggak boleh nonton, nggak boleh. Nggak boleh, kita juga surprise. Nanti setelah beres nonton baru nih anak-anak yang begini nih. Gimana nontonnya? Kan ngehe kan? Iya. Ngehe kan? Kita ada di situ. Gue dimanfaatkan setelah keluar itu untuk, seru ya. Padahal emang nggak dikasih tonton dulu. Biar agak pura-pura.
Seremnya ya serem bener gitu. Ya tapi kan kita... Lu tanyanya ke Rizal Mantovani baru, udah nonton dari awal. Iya. Masa kan kita main di situ, masa dirahasiain? Aneh kalau kata gue mah. Maksudnya gini, biar nanti surprise kan ada konten. Zaman sekarang main konten, Jing. Nanti kan konten, pemainnya kita tanya dulu yuk tuh si hehehe ini nih. Iya. Mereka gitu. Ya kan bisa suruh acting, pura-pura kaget. Ya, gak natural, Cing. Gak akan natural. Keren loh, padahal bohong di dalam diri. Itu ngerasa diri itu terendah sebagai aktor gitu. Biarkan acting itu natural. Inilah. Gue aneh kata gue sih. Kagak. Makanya gue dibawa ke sini, nah. Tolong kan. Iya. Mungkin yang lain udah nonton, lo doang gak diajak. Iya kali. Gue sih yakin gitu, lo doang gak diajak. Curiga gue begitu sih. Biarin si Erwin aja dong kerjaan kita prank. Iya. Kacau emang. Tapi beberapa film memang lo... Doi udah nonton tuh. Dia udah nonton tuh. Preview udah nonton. Iya, preview, iya. Tapi gue orang dalam mah udah, Cing. Bener, gue kayaknya harus jadi orang hitmaker dulu, baru gue tanya ke sini, baru gue tahu berapa menit. Iya. Masa... Aneh kan? Iya, lo demo aja musik, didengerin dulu sama kita kan? Musiknya begini, nanti aransemennya begini. Bener. Mau begini, nanti dia musiknya ditambahin ini, tambahin ini. Iya. Itu. Nah tapi ini kagak, Cing. Iya. Kan itu zolim. Jadi yang bisa yang bisa ditanya adalah cuman pengalaman syutingnya. Yoi. Bukan kalau filmnya gimana? Nggak bisa. Nggak tahu. Berapa menit aja gua kagak tahu. Filmnya ini berapa menit? 119. Kagak tahu, Cing, beneran. Lu jangan ngorek-ngorek gua nggak tahu. Beneran, lu jangan ngedalemin apa gitu, nggak tahu. Lu duit berapa nih job budgetnya gitu, nggak tahu. Budget bikin film tuh berapa gua nggak tahu. Ya jangan lah itu. Iya, itu juga jangan sih. Cuman masalahnya kan begitu lo syuting terus ternyata ininya jadinya tuh kayak begini gitu kan, ada pengalamannya. Harusnya kan begitu ya. Iya, dan sekarang kan ke gua kan. Gue nanya proses syutingnya doang. Iya. Nggak pas. Jadi ngapain ini sekarang? Berarti kan? Ya apa nggak usah aja ya. Tapi mungkin itu strategi masing-masing PH kali. Iya dong. Iya dong. Jadi ada yang PH mungkin si pemainnya dibikin screening dulu gitu kan. Nah, ada yang PH yang jangan dulu deh, nanti di premier aja biar mereka juga seneng pas keluar nanti seneng, wah gila ya film gue tuh keren banget ya. Pas ditanya sama si orang-orang konten itu kan guanya bener-bener yang excitednya tuh bener excited. Excited bener. Di situ lo inget, wah lagi sini ini gue syutingnya sebenarnya lucu. Tapi setelah digambarin dan bagus dan akhirnya ada CGI, ada jump scare. Wih, jadi keren ya bagian ini ya. Gitu. Nah, itu begitu selesai premier nonton ceritanya masih masih langsung pas ditanya kamera pasti udah stay tuh. Iya. Dibanding lo udah nonton dulu. Iya. Udah nonton dulu kan akhirnya cuma nonton CGI aja dong. Asik efeknya. Gitu. Itu strategi. Mungkin. Gua sih seneng. Iya. Itu mungkin satu kemungkinan strategi. Atau dua emang lu nggak diajak. Mungkin tapi curiganya gue nggak diajak. Curiganya itu, Cing. Karena yang lain diem baik. Iya, maksudnya semua udah. Gue tanya filmnya asik, asik banget Kang, katanya gitu. Iya, maksudnya ada grup WA film ini yang ada gue kan goblok. Jadi pas preview di situ, undangnya di situ, jangan bilang Erwin ya. Ntar lagi preview dia petakilan. Dia terjoget-joget di atas bioskop. Iya. Tapi akhirnya gue harus bertanya proses syutingnya. Gak apa-apa ya, itu gue paham banget. Menyenangkan nggak? Atau melelahkan atau semua complicated, ada melelahkan, ada menyenangkan, tinggal akhirnya gimana proses kita untuk mengatur diri kita sendiri biar tetap semangat dan enjoy aja. Makanya untungnya ini tuh kita syuting sama anak-anak kos, anak-anak muda nih umuran di bawah kita. Jadi Mbak Dian aja bisa ikut-ikutan bikin TikTok-TikTokan, bikin konten-kontenan gitu. Nah mereka kan masih begitu tuh.
Jadi akhirnya kita juga bisa nyaman di lokasi. Ditambah Mas Rizal juga touching ke kitanya juga sama engage ke kitanya juga bagus. Terus tim-timnya juga dari Hitmakers juga memang gua nggak dibayar lah ngomong ini nggak dibayar. Nggak dibayar loh. Tapi beneran main filmnya dibayar kan? Dibayar. Ya. Tapi emang bener ini proses syuting yang menurut gue sehat. Proses syuting yang sehat, terus guanya sendiri juga enjoy memerankan peran gitu. Teman-teman juga saling support. Karena setiap adegan kan memang harus dipancing-pancing. Kalau sendirian kan biasanya ada satu adegan yang nggak ada orangnya tuh. Harus dipancing dan mereka ngikut mancing gitu biar kita dapat pendalaman karakternya. Itu asik tuh sebenarnya. Yang mancing memang lawan dialog kita. Bukan, mancing. Kagak lawan dialog lah. Nggak diajak preview loh. Ditanya gitu. Iya iyalah. Masa? Makanya ada juga produksi yang kalau giliran cover kita, yang mancing ya Astradanya. Ada juga. Ada juga. Tapi kalau gua enggak, alhamdulillahnya tuh teman-teman tuh saling support. Bagian ini, Win butuh pancingan nggak? Butuh. Ada umpannya nggak? Gua begitu. Nggak butuh ya udah dia langsung masuk. Jadi feel-nya tetap dapat ngobrol sama dia. Yoi dong, harusnya kan begitu. Karena kan mereka sibuk masing-masing juga. Kalau yang Astrada mereka juga nggak tahu pendalaman karakternya seperti apa. Kan kita ada coaching kliniknya dulu. Jadi pas adegan ini kan, apalagi adegan yang memang harus punya effort dalam. Ada beberapa adegan yang effortnya harus dalam tuh. Berarti harus tatapan mata, harus ngisi, harus. Nah itu kan harus dengan tim orangnya langsung. Gitu. Itu penting tuh. Biar kita dapat. Gitu. Walaupun itu jahil atau tidak kita nggak ngaruh karena kan memang adegannya emang adegan yang dalam misalkan gitu, adegan serem, adegan yang kitanya lagi harus bikin pakai pendalaman yang kuat. Iya. Jadi kesulitan juga banyak ternyata. Banyak. Di actingnya lumayan. Kalau di actingnya lumayan, cuman karena ini memang bukan film action, ya otomatis kan yang tidak terlalu melelahkan yang dalam artian action ya. Jadi kemungkinan yang melelahkan adalah karena film horor, lokasinya doang nih. Ada lokasi kebun pisang. Kebun pisang itu kan pasti dingin, terus adegannya harus malam kalau horor. Nggak mungkin ada terlalu banyak siang kan. Pasti banyak scene malam berarti. Scene malam pasti. Jadi syutingnya pasti scene malam sampai pagi. Tapi untungnya Mas Rizal tuh asik ya. Jadi kalau pagi pun nggak pagi banget. Ada beberapa hari lah yang sampai azan subuh gitu ada. Cuman nggak sebanyak. Jadi rata-rata habis syuting istirahat sampai sore tuh. Sampai apa? Kalau scene selesai nih, syuting hari pertama misalnya itu sampai jam 3, jam 4 lah misalnya. Ya kalau. Tapi biasanya sih banyaknya sore ke malam. Sore ke malam kebanyakannya. Ya artinya dari pagi sampai siang itu istirahat para pemain. Ya kadang-kadang gua ngojol lah gitu. Memancing. Memancing beneran ya. Iya enggak. Ya maksudnya ada juga scene-scene yang tapi kan ada yang di ruangan, otomatis ngambilnya scene siang bisa. Kalau udah scene-nya outdoor atau di eksterior ya harusnya malam kan karena memang film horor ya kebanyakan di malam. Tapi kalau banyak ada scene ruangan tuh di adegan makan bareng apa segala macam tuh pasti ada siang. Cuman ditutup belakangnya pakai kain hitam. Pakai kain hitam. Ya. Ini lokasi syuting di Malang beneran enggak? Enggak. Ada yang di Malang itu beberapa hari itu ada adegan stasiun terminal terus ada. Nah, ada adegan yang lain kebun pisang tuh di Bandung. Di Bandung Barat. Terus adegan yang rumah kos itu di Bogor. Ya, terus adegan yang ranjang di Ranjang. Itu di mana aja bisa. Gak ada. Yang penting ada ranjangnya. Iya. Ngobrol kan di ranjang juga adegan ranjang. Adegan ranjang ada, tapi di ranjangnya lagi sakit. Gitu. Adegan ranjang tuh ada yang satu adegan lagi sakit, anaknya saya gitu. Itu di Bogor. Iya. Nah, lo semua lokasi ada tuh. Apanya? Lo ke Malang juga? Gua nggak. Adegan yang Malang, gua nggak ikut. Gua cuma di Cibubur, Bogor, sama di Bandung. Gua ada. Karena lo lebih banyak di si kosan ini. Di set ya, banyak di set Bogor, di set kosan. Gitu. Iya. Sebulan ini. Sebulan. Bener nggak? Bener sebulan. Gue nggak percaya dia. Beneran sebulan. Gue nggak ngerjain. Ngapain? Gue kagak dibayar. Sebulan. Iya. Ya siapa tahu lo asal aja lo jawabnya.
Kagak lah. Iya. Kalau kampanye gue jujur. Iya. Setannya berbentuk apa? Lo nemu nggak setannya di Apanya? adegan lo? Ketemu banget setan lo di muka gua begini nih. Di sini setannya bro, asli. Udah mulutnya bau lagi. Kagak. Ya. Kagak, emang setannya adegan gua ada adegan jump scare yang memang itu adegan golden scene buat gua. Ketemu sama setannya, terus akhirnya gua harus bisa jadi adegan yang gua ketemu setan dan gua di situ jangan disebutin ah. Apain? Sebutin di sini mah abis dong ntar cerita gua. Kagak ada surprise-nya gua. Oh gini si Erwin udah. Lu mancing-mancing mulu sih. Bukan, karena lu tuh belum nonton. Ini siapa tahu nggak ada. Iya kan? Lu udah asik-asik ini ntar orang nonton. Mana yang diceritain? Nggak ada gitu. Kan gua udah bilang ini golden scene. Buat Mas Riza udah ngomong, Cing. Iya kan? Iya siapa tahu pas lagi ini. Kayaknya golden buat gua doang ya. Jadi dipisah gitu gua nontonnya. Khusus gua doang gitu. Iya. Kagak. Itu ada golden scene yang gua ketemu sama si pocong pembunuh itu. Oh. Wah, ini pocongnya pembunuh. Mau ngebunuh. Apa? Si pocongnya. Dagang nasi goreng. Orang pocong ngapain kalau kagak begitu? Namanya juga film horor. Iya gimana? Orang pocong kan keikat. Dia ngebunuhnya gimana? Iya namanya juga film. Terserah dia mau jadi apa kek. Namanya juga film. Gimana mereka? Jadi susah kan karena dia belum nonton. Ya, jadi belum nonton nih gimana caranya? Lu nanyain. Iya. Aduh, Wawan Racing. Iya. Wawan Racing. Iya. Tapi sekarang film horor Indonesia itu emang serem-serem. Anak gue baru nonton nih semalam nih, nonton film horor di Netflix. Kebayangnya sampai tadi pagi. Oh iya? Saking bagusnya kali itu filmnya. Jadi serem gitu. Iya. Tapi itu kan nonton film jadi ya, udah ya. Iya kan? Maksud gue, Cing. Iya. Lu jangan nanya-nanya yang terlalu detail di sini. Enggak, itu pertanyaan umum. Pertanyaan umum pasti gimana filmnya? Ya gue gak tahu juga itu akan ada atau enggaknya. Ya pokoknya gue masa ketemu si pocong itu gue main gaplek, ya kagak. Ya dia pasti mau ketemuin gue. Lo mau ngapain kan kagak? Gue tanya begitu. Ya pasti gue teriak gitu. Di adegan itu gue teriak. Terus selanjutnya kan nonton. Iya. Jangan sampai. Jadi orang nih pengen nonton, pengen tahu doang scene itu ada apa enggak. itu karena udah diinterview di sini. Satu scene yang Erwin anggap ini adalah golden scene dia selama karir dia di perfilman. Ada atau enggak ya? Iya. Dan tahu di edit nggak ada. Itu gue marah pasti. Iya, lu pas lagi premier. Wah, mana ya? Mana udah tayang lagi wawancara. Mana gue dicengin lagi. Iya gitu. Taunya kagak ada. Sekarang lo tahu nggak cerita secara keseluruhannya? Tahu kalau ceritanya gue tahu. Kalau ceritanya gue tahu karena kan gue ada pendalaman skrip. Iya. Sama karakter, gue tahu ceritanya. Backstory lo kayak apa? Backstory-nya gue tahu. Iya. Gitu. Jadi gue paham banget gue harus kemana arah karakternya. Terus gue juga tahu ceritanya itu akhirnya mau kemana. Cuman kan nggak mungkin diceritain di sini. Karena lo belum nonton. Itu lagi kan. Kan gue bisa coba gue sekarang. Sekarang gue tanya lo, waktu yang di stasiun Malang apa? Lo nggak tahu sama sekali. Karena lo nggak ada di situ. Tapi kalau adegan gua sama pocong itu gua tahu. Iya. Adegan gua ketemu sama para anak-anak kos gua tahu gitu kan karena gua emang jadi bapak kos. Jadi gua tahu banget. Terus adegan anak gua sakit gua tahu gitu karena gua kan langsung ke apotek. Jadi ini ya sekarang nih ya. Cerita Rego diulang-ulang ya. Cerita Rego Nyowo ini bercerita tentang kehororan sebuah tempat kos. Iya. Sebuah tempat kos. Betul. Horornya ini karena ada si pocong. Ada si pocong, betul. Pocongnya ini kenapa ke tempat kos lo? Nah, lu nggak tahu juga kan? Dia omongin sama dia tuh. Gua tahu ceritanya.
Tapi kan itu namanya spoiler, Cing. Spoiler, Cing. Nggak boleh diomongin di sini, Cing. Dia bahaya itu, Cing. Nanti orang nggak akan nonton gara-gara wawancara. Udah tahu gue. Atau malah jadi tertarik, wah seru nih ceritanya. Mungkin nggak juga. Gitu ya. Nggak juga. Jadi pokoknya ada satu kosan. Ya ada satu kosan. Yang diisi oleh... Penghuninya ada 10 orang. Oke, dia apa? Si penghuninya ini? Si penghuninya mahasiswa kah? Mahasiswa semua. Mahasiswa semua. Tapi ada satu adegan si Sandrina itu yang jadi Sandrina itu jadi apa ya? Lena. Yang Lena itu datang untuk jemput kakaknya yang sudah 6 tahun di kosan itu. Kok dia betah-betah amat di kosan itu? Didatengin lah si Ben Hur namanya. Ben Hur sama si Lena itu didatengin untuk dijemput. Tapi akhirnya jadi masalah. Nah, jadi masalahnya adalah terjadi masalah bukan gara-gara dia dijemputnya, tapi anak kosnya berkurang jadi 9. Itu masalah. Kemana yang satu? Mungkin nggak bayar kosnya. Jadi diusir. Iya. Ya enggak, pokoknya tetap sedoso. Mugi tansah diparingi kasarasan. Tetap 10. Apa kui? Jadi harus kosan itu tetap 10. Hilang 1, masalah. Jadi gara-gara hilang 1, ya, ada masalah. Ada masalah, harus 10 terus di kosan itu. Iya. Nah, itu yang akhirnya jadi permasalahan besar gara-gara satu orang kabur gara-gara dia punya sixth sense. Wah, ini kayaknya gue akan bahaya di sini, gue cabut. Jadi 9, masalah. Jadi caranya gimana harus jadi 10? Si Lena. Apa? Lenanya jadi di situ. Lenanya jadi... Ya belum tahu, Cing. Kan gue belum nonton. Ya kita tonton aja bareng-bareng. Iya nggak? Lu harus nonton juga. Iya. Gue bikin begini, gue di interview, bukan gue harus bukain semua, Cing. Enggak. Gue ngajak lu nonton. Iya. Iya nggak? Ajak lu nonton nanti tanggal 31. Tanggal 31 ya? Iya, harus. Juli ya? Gimana? Ngapain gue di sini terus gue bukain semua? Ya enggak, si pocongnya deh. Ya. Namanya? Gue nggak tahu. Bukan namanya. Si pocongnya berasal dari mana? Ngapain dia ke kos itu? Aduh. Ya, jawabannya tanggal 31 Juli mulu. Bukan. Ya, gue kan yang punya kosan. Walaupun gue yang punya kosan sama ini, kan gue nggak tahu flashback sebelumnya itu apakah itu tanah kuburan atau bukan, kan gue nggak tahu. Waktu kebangun kosan itu gue nggak tahu, bro. Nggak, kan ada si Ben Hur yang udah 6 tahun. Iya, 6 tahun. Kan gue lebih lama. Iya. Maksudnya, kenapa Asri apa gue lebih lama dari si Ben Hur? Karena lo yang punya kosan. Yang punya kosan. Okay. Nah, gue nggak tahu ini kosan tanahnya tanah rawa atau tanah di waktu dijual waktu itu tanah kuburan, kan gue nggak tahu. Orangnya udah mati, Cing. Ya gue telepon saudaranya juga nggak ada yang tahu, Cing. Sampai gue datang kemana, ini punya siapa sih, kagak tahu. Nah, pocong itu pada akhirnya ada di situ. Ada di situ dulunya apakah satpam, kan gue nggak tahu, Cing. Iya sih. Apa tukang kebun, kan gue juga nggak nanyain profesi terdahulu si pocong, bukan. Gue nggak tahu. Lu nanyanya, lu nanya tuh harusnya pemerannya, aktornya, bukan pocongnya. Ini mah kalau orang udah nonton bisa jawab ini. Karena ini belum nonton nih, bakal seru lah karena seru dong. Karena lo aja kagak tahu. Iya. Jadi semua orang tuh akan kagak tahu peran gua di situ sebagai bapak kos. Terus kenapa jadi begini? Kenapa lu juga akan bertanya seperti curious kan? Berarti curiga kan? Nah, makanya. Tanggal 31. Itu sebenarnya yang akhirnya gue omongin sedikit-sedikit spoiler sedikit ke lu. Itu mah nggak spoiler, gue juga nggak tahu. Jadi juga pengen nonton kan pada akhirnya itu bagus. Makanya gue ajak terus, Cing. Orang promo tuh ngajak gua terus untuk beginian. Karena gua bisa mengatur semua. Karena lo doang yang belum nonton. Jadi kalau dijawab bikin orang, masa gitu sih? Itu sebenarnya. Iya. Kalau yang lain diajak beginian kagak rame karena mereka udah nonton semua. Iya, dia udah tahu nih ceritanya gini. Kagak sih, mereka terlalu jaga wibawa. Kan enggak. Kita kan umurnya kita sama. Iya. Jadi tanggal 31 Juli. Rego Nyowo ini udah bisa ditonton. Tonton di bioskop seluruh Indonesia dan seluruh alam baka. Wow, enggak dong. Harus metong. Kan horor ya. Pakai ini film horor yang ada penampakan pocong. Hantunya ada. Karena ada beberapa juga film yang cuman jual kaget, jump scare dan lain-lain. Ini ada. Ada hantu, ada kebun pisang.
Waduh. Jadi kalau lo pengen beli gimana sosok kebun pisang seperti apa dengan yang padang kebun pisang gede, nah itu dari film ini. Ya. Jadi mau berkebun, menanam pisang. Iya. Ya biar kan ini wawancara, betul. bukan wawan racing. Iya. Wawan racing orang Bandung kata dia. Kalau di Bandung wawan racing gitu. Iya. Erwin, terima kasih sudah hadir di sini. Thank you ya, Cing. Gue udah diundang ke sini. Mudah-mudahan. Udah mempromosikan Rego Nyowo di Wawan Canda ini. Mudah-mudahan ini jadi berkah buat podcast ini. Amin. Lancar rezekinya. Amin ya Allah. Ya kan? Amin ya Allah. Semua bisa hidup dengan senang. Amin. Dengan bahagia. Ya kan? Mudah-mudahan Rego Nyowo penontonnya juga membludak. Oh ya, amin. Saya targetin sih bisa sampai box office ini. Bener nih. Kalau ada orang ya kalau dia sering promo ya. Iya. Gue tanya nih, gimana perkiraan penonton? Kalau pemain dia nggak begini. Ya saya cuma berusaha acting sebaik mungkin. Kalau gua enggak. Ya mengenai berapa jumlah penontonnya tergantung itu, penonton gitu. Ya, kagak ini mah. Gua mah kagak mau begitu. Gua pede karena lu harus nonton dan lu harus bikin ini box office. Dan ini pasti box office menurut gua. Kenapa? Lu lihat pemain yang followernya jutaan semua. Sadrina 2,5 juta, Ari Irab 3,1 juta, yang lain ada 11,5 juta. Box office, bro. Erwin Moron 100.000. Ya gue seneng aja kan ya ketemu sama udah mereka. Udah tahu begitu yang diajak promo dia. Iya, kan lu salah, Cing. Makanya Ari Irham, lu pengen naikin engagement, tapi gue share ke dia nanti. Posting ini gue share ke dia. Gue share ke dia, ntar ke Ari Irham, Sadrina, Cassandra Ali. Postingin dong di tempat lo gitu ya. Repost dong gue. Gue paksa karena gue bapak kos. Oke, iya. Emang agak lain ini. Betul. Terima kasih ya. Sama-sama. Mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan rencananya semua bisa terwujud. Gak ada ikannya nih. Iya. Mau makan ikan dia ya. Oke lah kalau begitu, sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya. Thank you.